Hai pecinta drakor, salam kenal dan selamat datang. Di video kali ini, aku akan melanjutkan Law School episode 13. Di episode sebelumnya, diceritakan kalau Lee Man-ho menyekap Profesor Yang di rumahnya dan berniat untuk membunuh Profesor Yang. Apakah Profesor Yang akan selamat? Dan untuk tahu kelanjutan ceritanya, tonton video ini dan bantu channel ini untuk update episode terbaru dengan cara klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Law School episode 13 diawali dengan Junwi dan Sol-a yang melihat kondisi rumah Sol-a dari CCTV yang dihubungkan ke HP Junwi. Mereka melihat Lee Man-ho membawa seorang pria yang pernah dipoto Junwi saat mengantar Profesor Yang ke kantor polisi. Dan tiba-tiba HP-nya Junwi nggak bisa menangkap gambar dari CCTV yang di dekat rumah Sol-a, dan ternyata Lee Man-ho merusak CCTV kemudian pergi. Kemudian Junwi dan Sol-a pergi ke rumah Sol-a, dan sampainya di depan rumah Sol-a, Sol-a pergi ke rumahnya untuk melihat adiknya, sedangkan Junwi pergi ke rumahnya Lee Man-ho yang berada di depannya rumah Sol-a. Di rumah Lee Man-ho, Junwi menemukan seorang pria yang pingsan dengan wajah yang ditutupi plastik dan kaki yang terpasang alat penyadap. Kemudian Junwi pergi ke rumah Profesor Yang dengan taksi dan telah menelpon polisi. Sedangkan di rumah Profesor Yang diikat di kursi dalam posisi duduk, dan saat Lee Man-ho ingin menyuntik Profesor Yang mengulur waktu dengan bertanya kepada Lee Man-ho kenapa membunuh Profesor Seo. Padahal Profesor Seo sudah membebaskan Lee Man-ho dari penjara. Lalu Lee Man-ho menyanggupi pertanyaan Profesor Yang dengan menjawab kalau dia peduli pada putranya. Tapi kemudian Lee Man-ho menyadari kalau Profesor Yang sedang mengulur waktu dan menyuruh Profesor Yang untuk tidak bertanya lagi. Kemudian Lee Man-ho bersiap menyuntik Profesor Yang di tangan sebelah kanan. Tetapi Profesor Yang menyuruh Lee Man-ho untuk menyuntiknya di tangan kirinya agar bisa dibilang sebagai bunuh diri, dan Lee Man-ho pun menurutinya. Dan saat ingin menyuntik tangan kiri Profesor Yang, tiba-tiba Lee Man-ho ditelepon oleh pihak polisi yang menanyai keberadaannya. Tapi Profesor Yang langsung berteriak kalau Lee Man-ho tidak ada di rumahnya dan menendang Lee Man-ho sampai tersungkur. Tapi karena Profesor Yang diikat, jadinya Profesor Yang tidak bisa berbuat banyak, dan Lee Man-ho pun akhirnya bisa menyuntik Profesor Yang. Bertepatan dengan Junwi yang sampai di rumah Profesor Yang. Lalu Junwi pun menghajar Lee Man-ho, dan Lee Man-ho ditangkap oleh polisi yang datang bersama dengan Junwi. Kemudian scene berpindah ke pengadilan. Di sana, juri yang ada di sidang Yesul sedang berdiskusi apakah Yesul bersalah atau tidak. Dan yang memimpin diskusi adalah juri nomor 2. Di saat mereka berdiskusi, ibunya Kang Sol-a malah tidur dan mendengkur, sampai juri yang lain gak fokus, dan saat ditegur karena mengganggu, ibu Sol-a malah mengkritik juri nomor 2 karena sebagai pemimpin belum bisa mengambil kesimpulan, dan berdebat kalau kasus Yesul adalah pembelaan diri. Lalu ibu Sol-a mengingatkan juri yang lain tentang perkataan Sol-a saat di persidangan, yang mempertanyakan kalau Yesul didakwa karena mencoba menghentikan penyebaran videonya. Jika itu dianggap kejahatan, haruskah membiarkan orang lain melanggar hak kita? Kemudian Sol-a dan pengacara Park memperagakan seseorang yang ditodong dengan pisau. Saat Sol-a melawan, pisau si penodong jatuh, dan saat ingin diambil, Sol-a mengatakan jika si penodong berhasil memungut pisaunya, maka ketidakadilan yang dia lakukan akan berlanjut, sehingga Sol-a menendang si penodong agar tindakan penodong berhenti karena pisaunya berhasil diambil oleh Sol-a. Karena peragaan yang dilakukan oleh Sol-a, juri nomor 2 setuju kalau apa yang dilakukan oleh Yesul adalah bentuk pembelaan diri. Kemudian tiba waktunya untuk mengumumkan keputusan juri pada Yesul. Setelah semua berkumpul, hakim membacakan keputusan juri kalau Yesul dinyatakan membela diri dan Yesul tidak bersalah. Semua orang yang memihak pada Yesul gembira mendengarnya, termasuk Profesor Yang.
Tapi pihak anggota Dewan Ko lemas mendengar keputusan juri. Begitu juga dengan anggota Dewan Ko yang mendengar kabar dari orang-orangnya kalau Yesul tidak bersalah. Dan dengan perasaan marah, anggota Dewan Ko menyuruh anak buahnya untuk memindahkan Yeonchang ke daerah pedesaan. Esok paginya, terlihat Sol-a melampiaskan kekesalannya ke Sol-bi lewat telepon dan membicarakan anggota Dewan Ko yang memecat dirinya dan Sol-bi. Tiba-tiba, Sol-a dikejutkan oleh suara klakson mobil pengacara Park yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobilnya. Lalu pergi ke kantor polisi untuk menemui Lee Man-ho sebagai pengacara, dan Sol-a bertugas sebagai anak magang yang akan membantu pengacara Park. Sesampainya di kantor polisi, pengacara Park kesulitan saat bertanya kepada Lee Man-ho karena Lee Man-ho tidak mau menjawab pertanyaan dari pengacara Park. Begitu juga dengan Sol-a yang diam 1000 bahasa karena sebenarnya dia menolak untuk membantu pengacara Park menangani kasus Lee Man-ho. Tapi karena perintah Profesor Yang, dengan terpaksa Sol-a pun mau ikut dengan pengacara Park. Dalam sesi tanya jawab antara pengacara Park dan Lee Man-ho, tidak ada informasi yang didapat pengacara Park. Lalu Sol-a mengatakan kalau Lee Man-ho tidak punya alibi, dan saat akan beranjak pergi, Lee Man-ho tiba-tiba mau berbicara saat Sol-a menyinggung tentang putranya, dan Lee Man-ho yang mendengarnya pun emosi sampai memukul meja. Sementara itu, Ji-ho yang sedang mencari bukti untuk membuka kembali kasus ayahnya menemukan fakta bahwa Jaksa Jin yang menyebarkan kasus ayahnya sebelum diputuskan bersalah diperintahkan oleh anggota Dewan Ko. Esoknya, Jaksa Jin didatangi oleh para wartawan yang menanyakan tentang tuntutan Ji-ho terkait publikasi kasus yang belum diputuskan oleh hakim. Tetapi, Jaksa Jin diam 1000 bahasa tanpa menjawab satu pertanyaan pun dari wartawan. Di tempat yang lain, Profesor Yang berada di kantor polisi karena menerima telepon dari Lee Man-ho untuk menemuinya. Dan saat ditanya pada petugas polisi, ternyata Lee Man-ho berada di rumah sakit karena telah terjadi perkelahian antara Lee Man-ho dengan tahanan yang lain yang menyebabkan Lee Man-ho terkena tusukan benda tajam di daerah perutnya. Saat Profesor Yang sampai di rumah sakit, kondisi Lee Man-ho sedang kritis, tapi masih sadar kalau Profesor Yang ada di dekatnya. Kemudian Lee Man-ho ingin memberitahuan sesuatu kepada Profesor Yang, tapi belum sempat memberitahu, Lee Man-ho tidak sadarkan diri. Dan scene terakhir di episode 13 ini, terungkaplah fakta bahwa tempat yang didatangi Lee Man-ho saat ingin mengetahui tentang putranya ternyata adalah tempat anggota Dewan Ko. Diperlihatkan, pengacara anggota Dewan Ko memasuki tempat yang sama seperti yang didatangi oleh Lee Man-ho. Dan saat masuk ke ruangan, diperlihatkan orang yang duduk adalah anggota Dewan Ko. Dan episode 13 pun selesai. Apakah Lee Man-ho di episode selanjutnya bisa selamat dan membongkar semua perbuatan anggota Dewan Ko sebagai dalang dalam kasus pembunuhan Profesor Seo dan ayahnya Ji-ho? Kita tunggu aja kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.